Pernahkah kamu merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu? Pernahkah kamu merasa seperti ada kekuatan dalam dirimu yang belum kamu pahami sepenuhnya? Atau mungkin kamu sering merasa sendiri meski tidak sedang sendirian? Jika kamu menjawab iya, coba lihat telapak tanganmu sekarang. Perhatikan bagian bawah jari kelingkingmu. Apakah ada satu garis kecil yang membentuk seperti bulan sabit? Kalau iya, maka ini bukan kebetulan. Kamu bisa jadi salah satu dari sedikit orang yang dipilih alam untuk membawa cahaya bagi dunia. Dan dalam video ini kita akan mengungkap 7 tanda utama bahwa garis tangan bulan sabit dalam dirimu telah aktif dan siap membimbing jalan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual semuanya, selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, ruang spiritual kita bersama untuk memahami lebih dalam makna di balik hidup, tubuh, dan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih telah hadir, telah membuka hati, dan terus setia menemani perjalanan batin ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah sebagai bentuk kesadaran batinmu, dan pastikan kamu sudah subscribe channel Khodam Sejati agar tidak tertinggal konten spiritual lainnya yang akan terus membuka kesadaran kita bersama. Mari kita afirmasikan bersama-sama dalam hati. Aku adalah jiwa yang terjaga. Aku menerima cahaya dalam diriku. Aku siap menjalankan tugas batin yang dititipkan semesta. Jika kamu membaca ini dengan penuh kesadaran, maka yakinlah kamu memang sudah siap untuk menerima pesan spiritual yang lebih tinggi. 7 tanda garis bulan sabitmu telah aktif. Intuisi tajam. Menangkap peristiwa sebelum terjadi. Pernahkah kamu merasa gelisah tanpa sebab? Tiba-tiba dadamu sesak, jantungmu berdebar, dan pikiranmu kosong. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, tapi kamu tidak tahu apa. Lalu beberapa jam atau hari kemudian datang kabar duka, kecelakaan, atau kejadian penting yang menyentuh hatimu. Dan kamu pun bergumam dalam hati, ternyata ini yang aku rasakan sejak kemarin. Jika kamu pernah mengalaminya, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari intuisi tajam. Salah satu tanda bahwa garis tangan bulan sabitmu telah aktif. Intuisi yang tajam bukanlah sekadar firasat. Ia bukan sekadar perasaan aneh yang muncul sesekali. Tapi ia adalah getaran energi dari dimensi batin yang hadir lewat koneksi spiritual antara jiwamu dengan semesta. Dan ketika garis bulan sabit di tanganmu telah bangkit, maka salah satu sinyal pertamanya adalah kemampuan ini. Menangkap isyarat peristiwa sebelum semuanya terjadi. Kamu bisa merasakan gelombang energi datang sebelum kejadian nyata muncul. Kamu tahu kapan harus pergi, kapan harus menunda, bahkan kapan harus berkata tidak. Padahal secara logika semuanya terlihat baik-baik saja. Kekuatan ini bekerja bukan di level pikiran, tapi di wilayah rasa yang sangat dalam. Kadang kamu tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain. Ketika mereka bertanya, kenapa kamu menolak tawaran itu? Kamu hanya bisa menjawab, aku nggak tahu, hatiku bilang jangan. Dan nanti waktu akan membuktikan bahwa keputusanmu menyelamatkanmu. Itulah cara kerja intuisi. Ia datang dari arah yang tidak terduga. Lembut, tapi kuat samar, tapi sangat terasa jika kamu sudah terbiasa mendengarkannya. Orang-orang yang memiliki garis tangan bulan sabit yang aktif biasanya mengalami ini berulang kali. Mereka bisa membaca arah situasi, bisa menangkap getaran suasana. Saat orang lain sibuk bicara, mereka diam dan mendengar.
Tapi bukan mendengar suara dunia. Mereka mendengarkan suara batin yang membisikkan petunjuk dari alam ruh. Mereka tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak, bahkan sebelum mengenalnya. Mereka tahu kapan waktunya menyendiri, kapan waktunya muncul. Dan semua itu bukan hasil logika semata, tapi hasil dari hubungan batin yang kuat antara mereka dengan cahaya ilahi. Namun perlu diingat, intuisi yang tajam bukan untuk menyombongkan diri. Ia bukan untuk memamerkan bahwa kita bisa meramal masa depan. Justru sebaliknya, intuisi adalah anugerah sekaligus amanah. Ia hanya akan menjadi petunjuk yang benar jika hati kita bersih dan niat kita lurus. Jika kamu merasakan intuisi seperti ini dalam hidupmu, jangan abaikan. Jangan menolaknya hanya karena orang lain tidak mengerti. Dunia luar mungkin akan menganggapmu berlebihan, tapi batinmu tahu bahwa kamu sedang menangkap sesuatu yang belum mereka lihat. Latih intuisi itu dengan keheningan, zikir, dan memperbanyak rasa syukur. Karena semakin tenang jiwamu, semakin tajam sinyal yang kamu terima. Dan saat waktunya tiba, kamu bukan hanya akan bisa menangkap peristiwa sebelum terjadi, tapi kamu akan menjadi pemandu bagi mereka yang belum bisa mendengar bisikan jiwanya sendiri. Ingat, intuisi bukan hanya tentang masa depan, tapi tentang bagaimana kamu berjalan lebih dekat dengan kehendak Tuhan. Dan jika itu telah hadir dalam hidupmu, maka sambutlah karena itu tanda bahwa cahaya garis bulan sabit dalam dirimu telah menyala dua. Peka energi, merasakan aura dan kehadiran gaib. Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan, lalu tiba-tiba merasa berat? Pundak terasa seperti ditekan beban tak kasat mata, udara terasa padat, dan hawa yang menyelimuti tubuhmu seperti tidak bersahabat. Padahal secara fisik tempat itu tampak biasa saja. Orang-orang tampak nyaman, santai, bahkan tertawa. Namun kamu justru merasa gelisah, tidak betah, dan ingin segera pergi. Itulah salah satu tanda bahwa energi dalam dirimu sedang bekerja. Jika kamu sering mengalami hal ini, maka bisa jadi garis tangan bulan sabit dalam dirimu telah aktif dan membangkitkan salah satu kemampuan paling kuat dalam dunia spiritual, yaitu kepekaan terhadap energi. Kepekaan energi bukan berarti kamu bisa melihat makhluk halus atau mendengar suara-suara gaib dengan jelas. Tapi jiwamu seperti memiliki sensor tak kasat mata yang bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Entah itu getaran tempat, suasana hati orang lain, atau bahkan keberadaan makhluk yang tidak tampak di mata. Kamu menjadi lebih sadar terhadap aura. Ada orang yang tampak baik di luar, tapi kamu merasa tidak nyaman saat berada di dekatnya. Ada yang tersenyum dan berkata sopan, tapi kamu merasakan getaran kebencian di balik kata-katanya. Sebaliknya, ada pula orang yang diam dan pendiam, tapi kamu merasa teduh hanya dengan duduk di dekatnya. Semua ini terjadi karena garis sabit dalam dirimu telah membangkitkan medan energi batin yang begitu peka. Dan jika kamu telah sampai pada fase ini, maka kamu perlu menyadari bahwa kamu bukan hanya hidup dalam dimensi fisik, tapi juga berada dalam ruang spiritual yang saling bersinggungan dengan energi lain. Biasanya, pemilik garis sabit yang aktif akan merasakan perubahan ini dengan sangat nyata. Saat masuk ke tempat baru, langsung bisa membaca suasana. Saat berbincang dengan seseorang, bisa merasakan apakah ia sedang menyembunyikan luka atau kegelapan.
Saat berzikir atau menyepi, tubuhmu bisa tiba-tiba merinding tanpa sebab yang jelas. Ini semua bukan gangguan. Ini adalah sinyal bahwa jiwamu sudah terbuka dan sedang belajar membaca dunia yang tak terlihat. Tapi hati-hati, kepekaan seperti ini adalah anugerah sekaligus ujian. Jika tidak dijaga dengan ketenangan dan keikhlasan, kamu bisa mudah kelelahan secara batin. Kamu bisa menyerap energi negatif tanpa sadar, lalu merasa letih, pusing, atau bahkan emosional tanpa sebab. Karena itu, penting bagimu untuk menjaga diri. Bukan dengan menutup kepekaan itu, tapi dengan memperkuat benteng batinmu. Zikir, wudhu, doa sebelum tidur, menjaga pikiran dari prasangka, dan membersihkan hati dari iri dan amarah adalah cara-cara paling sederhana, namun sangat kuat untuk menjaga energi spiritualmu tetap bersih. Ingat, kepekaan ini bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk merasa lebih tinggi atau lebih sakti, tapi untuk melindungi diri dan membantu sesama, menjaga ruangan dari energi buruk, dan menjadi penjaga harmoni tanpa banyak suara. Dan jika kamu merasa telah sampai pada tahap ini, maka rawatlah dengan cinta. Karena tidak semua orang diberi kemampuan seperti ini, hanya jiwa-jiwa yang dipilih oleh semesta, yang telah melalui luka keheningan dan pencarian panjang, yang akhirnya diberikan kemampuan untuk melihat yang tak terlihat dan merasakan yang tak terucap. Kamu adalah penjaga energi, dan semakin kamu menyadari itu, semakin besar peranmu untuk menciptakan ketenangan. Bukan hanya di rumahmu, tapi dimanapun langkahmu berada. 3. Jiwa penyejuk, hadirmu, membawa ketenangan. Pernahkah kamu menyadari bahwa tanpa banyak bicara, tanpa melakukan apapun yang istimewa, orang-orang di sekitarmu merasa tenang hanya dengan kehadiranmu? Mereka merasa aman berada di dekatmu. Mereka membuka cerita yang selama ini mereka sembunyikan dari banyak orang. Mereka menangis tanpa malu saat berbicara padamu, seolah-olah hanya kamu satu-satunya tempat mereka bisa benar-benar melepaskan semuanya. Dan kamu pun bertanya dalam hati, aku tidak melakukan apa-apa, kenapa mereka begitu percaya padaku? Sahabat Kodam sejati yang dirahmati, jika kamu mengalami hal itu, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu memancarkan ketenangan. Dan lebih dalam dari itu, ini adalah salah satu sinyal bahwa garis tangan bulan sabitmu telah aktif dan telah menyambungkanmu dengan energi kasih semesta. Ketika garis sabit dalam dirimu menyala, maka jiwamu akan berubah. Kamu tidak hanya membawa tubuh, kamu membawa getaran. Getaran ini halus, tapi menyentuh. Ia seperti angin yang tak terlihat, tapi bisa menyejukkan hati siapapun yang bersentuhan dengannya. Kamu tidak butuh banyak kata. Kadang hanya dengan mendengarkan, orang sudah merasa diterima. Kadang hanya dengan senyuman, orang sudah merasa kuat kembali, dan yang lebih dalam, saat kamu memeluk seseorang dalam diam, mereka bisa merasakan kekuatan yang mengalir dari tubuhmu. Kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Itulah energi penyejuk dari pemilik garis sabit yang sudah aktif. Bukan kehebatanmu yang membuat orang nyaman, tapi ketulusan hatimu, kejernihan batinmu, dan luka-luka yang pernah kamu lalui diam-diam telah menjadikanmu tempat perlindungan bagi mereka yang sedang hancur. Kamu pernah jatuh, tapi kamu tidak menyerah.
kamu pernah kehilangan tapi kamu tidak membenci. Dan karena itu jiwamu kini mampu menampung air mata orang lain, tanpa takut tenggelam. Biasanya orang-orang seperti kamu disebut sebagai penyembuh sunyi. Kamu bukan tabib, bukan dukun, tapi penyembuh yang menyentuh bukan tubuh, melainkan hati dan jiwa. Ketahuilah, dunia ini semakin bising. Banyak orang berteriak, tapi tidak benar-benar didengar. Banyak yang tertawa, tapi hatinya penuh luka. Dan kamu hadir sebagai tempat mereka kembali. Bukan karena kamu mencari peran itu, tapi karena semesta telah menitipkan ketenangan dalam dirimu sebagai jembatan antara luka dan harapan. Namun ingat, membawa ketenangan bukan berarti kamu harus selalu kuat. Kamu juga butuh ruang untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jangan abaikan kebutuhan batinmu. Berikan waktu untuk menyepi, berzikir, berbicara pada Tuhan dalam keheningan. Karena dari situlah ketenangan yang kamu berikan akan terus mengalir, tanpa pernah habis. Dan jika kamu merasa bahwa dirimu termasuk dalam jiwa-jiwa penyejuk ini, maka jaga baik-baik anugerah itu. Gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk meringankan beban. Gunakan untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang sedang padam. Karena dunia tidak butuh banyak suara, tapi dunia sangat membutuhkan satu jiwa yang bisa menghadirkan rasa damai, hanya dengan berada di dekatnya. Dan bisa jadi, jiwa itu adalah kamu. 4. Mimpi bernilai. Mendapat petunjuk dalam tidur, mimpi bukan lagi sekadar bunga tidur. Ketika garis sabitmu aktif, tidur menjadi gerbang perjalanan jiwa. Kamu bermimpi bertemu sosok bercahaya, para guru spiritual, atau berada di tempat asing yang terasa nyata. Kadang mimpi itu menghadirkan simbol, pesan, atau angka yang kemudian terbukti dalam kehidupan nyata. Bagi orang biasa, ini tampak aneh. Tapi bagi pemilik garis sabit aktif, ini adalah bahasa semesta yang sedang membimbingmu berlima. Energi tangan. Menyalurkan getaran spiritual. Lewat sentuhan, tanganmu berubah menjadi media penyembuhan. Bukan karena belajar ilmu supranatural, tapi karena niat dan cinta sejati dalam dirimu yang mengalirkan energi. Saat menyentuh orang lain dalam doa, kamu bisa membuat mereka merasa lebih ringan. Kadang tanganmu terasa hangat atau seperti dialiri arus saat kamu berdoa. Inilah tanda bahwa tanganmu bukan lagi hanya alat fisik, tapi jembatan antara dimensi cahaya dan manusia. 6. Pemandu jiwa. Orang lain mencarimu tanpa kamu tawarkan kamu, mungkin tidak pernah menawarkan diri jadi tempat curhat, tapi orang-orang tetap datang. Mereka merasa kamu bisa memberi jawaban, mereka merasa tenang di dekatmu. Itu karena jiwamu memancarkan arah dan bimbingan. Bukan karena kamu mengajar, tapi karena energi hidupmu adalah pelajaran itu sendiri. Kamu pernah jatuh dan bangkit. Dan kini jiwamu memancarkan kekuatan yang tak perlu dijelaskan dengan kata 7. Pemancar cahaya. Hadirmu saja sudah menyentuh jiwa orang lain. Ini adalah ciri tertinggi, ciri paling halus, tapi sangat nyata. Kamu hadir dan orang merasa damai. Orang yang bingung jadi lebih yakin. Orang yang marah jadi tenang. Ini bukan karena kata-katamu, tapi karena jiwamu telah menjadi cermin cahaya. Dan cahaya itu menyentuh jiwa orang lain. Jika ini terjadi berulang-ulang dalam hidupmu, maka jangan ragu lagi. Garis sabitmu telah menyala, jembatan antara dunia dan cahaya
Sahabat khodam sejati, jika kamu merasakan lebih dari satu, bahkan semua tanda tadi, maka ketahuilah kamu sedang terbangun secara spiritual. Garis sabit itu adalah pertanda bahwa kamu memiliki misi jiwa yang mulia. Bukan untuk menjadi lebih hebat, tapi untuk menjadi lebih sadar. Dan saat kamu menerima ini dengan tulus, maka energi dalam dirimu akan semakin kuat, semakin bersinar. Kini saatnya kamu berkata dalam hatimu, aku terima cahaya ini, aku jaga dengan kasih, aku gunakan untuk kebaikan. Aku siap menjadi jalan bagi mereka yang mencari terang. Kalimat itu sederhana, tapi menjadi pintu penguat energi yang besar. Semesta mendengarkan kata-kata yang tulus. Dan jika kamu sudah sampai pada kesadaran ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya pemilik garis sabit yang sudah aktif. Saya siap menjalankan cahaya ini. Dan tolong bagikan video ini. Bukan demi viral. Tapi siapa tahu ada satu jiwa lain di luar sana yang sedang menunggu panggilan ini. Garis itu kecil. Tapi jika dirawat, dijaga, dan diberi cinta, ia bisa menjadi obor yang menerangi jalan orang-orang dalam kegelapan. Teruslah hidup dengan kesadaran, jadilah penyembuh dalam diam, dan biarkan tanganmu menyentuh dunia. Bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan cahaya. Sampai jumpa di video berikutnya di Khodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terang dari jiwa yang terjaga untuk jiwa-jiwa yang kini bangkit.